Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Apotek ingin menjelaskan tentang proyek basis data Apotek yang beranggotakan Merianto, saya sendiri, dan Dwi Nur Aini, Heri Santoso, dan Iqbal Aditya. Pendahuluan tentang pengertian basis data atau database dapat dibayangkan sebagai sebuah lemari arsip. Jika kita memiliki sebuah lemari arsip dan berwenang untuk mengelolanya atau kumpulan informasi yang terorganisasi dan disajikan untuk tujuan khusus. Dengan bahasa lainnya, jika database itu adalah rumah, maka tabel-tabel itu adalah kamar-kamarnya. Mana ada kamar A, kamar B, kamar C, dan kamar D. Dan di sini kita juga membahas tentang konsep logis database. Untuk menunjang pembuatan database secara fisik, maka diperlukan sebuah langkah untuk menunjang pembuatan database. Itu konseptual database secara logis. Dan berikut adalah konsep logis database yang kami buat. Yang paling pertama itu adalah ERD atau Entitas Relation Diagram, di mana salah satu pemodelan dari basis data relasional yang didasarkan atas persepsi dalam dunia nyata. Jadi apa yang kita lihat, kita coba untuk dimasukkan dalam konsep atau dalam bahasa SQL yang kita masukkan ke dalam database. Setelah ERD, nah ini adalah bentuk sebuah ERD di mana ada beberapa entitas. Di sini ada sebenarnya entitas aslinya cuma 3, yaitu ada pembeli, apoteker, dan obat. Jadi tapi ketiga entitas ini harus nyambung, dan salah satu entitas untuk nyambungnya itu menggunakan transaksi, entitas transaksi, di mana ada pembeli, ada apoteker, dan obat. Itu akan disambungkan di entitas transaksi ini, di mana ada ID pembeli yang masuk ke transaksi dan SIP apoteker yang masuk ke transaksi, dan ID obat yang masuk ke transaksi juga. Terus setelah ERD kita menggunakan logical result structure atau LRS, di mana representasi dari struktur record pada table yang terbentuk dari hasil antar himpunan entitas dari entitas yang tadi kita bentuk menjadi sebuah LRS. Dan berikut adalah tampilan dari LRS tersebut, di mana entitas apoteker ada SIP, nama apoteker, nomor telepon, dan alamat. Di mana yang dipakai untuk primary key atau penyambungnya itu adalah SIP, dan SIP ini masuk ke entitas transaksi, dibutuhkan di entitas transaksi untuk masukin kode obat, di mana kode obat itu nanti masuk ke entitas obat, dan nanti si pembelinya juga bisa masuk ke entitas transaksi melalui primary key yang dibuat di pembeli, yaitu ID pembeli masuk ke entitas origin key-nya transaksi. Sekian dari saya untuk pembahasan tentang konsep dasar dari basis data. Akan dilanjutkan oleh saudara Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Heri akan menjelaskan tentang spesifikasi file. Spesifikasi file dalam membuat database apotek. Di sini kami menggunakan satu database, yaitu DB apotek, dan 4 buah tabel diantaranya ialah tabel apoteker, obat, pembeli, dan transaksi. Berikut rincian tabelnya. Ini tabel apoteker, di mana terdapat elemen data, nama file, type, size, dan keterangan. Di elemen data berisi surat izin apoteker, nama apoteker, nomor telepon apoteker, alamat rumah apoteker. Dan di nama file berisi SIP, nama apoteker, nomor telepon, alamat. Di type-nya kita menggunakan varchar, dan di size 4, 45, 15, dan 35. Di keterangan, di sini kita ngasih primary key di surat izin apoteker. Berikutnya tabel obat. Di tabel obat terdapat elemen data, nama file, type, size, dan keterangan. Di elemen data berisi kode obat, nama obat, jenis obat, tanggal kadaluarsa, dan harga obat. Nama file, kode obat, nama obat, jenis obat, tanggal expired,
harga, dan type-nya kita menggunakan char, varchar, date, double. Di size-nya 5, 35, 35, dan di kode obat kita kasih primary key-nya. Berikut tabel pembeli. Tabel pembeli terdapat elemen data, nama file, type, size, dan keterangan. Di tabel elemen data berisi ID pembeli, nama pembeli, nomor telepon pembeli. Di nama file terdapat ID pembeli, nama pembeli, nomor telepon pembeli. Type-nya kita menggunakan integer, varchar, dan size-nya 4, 35, dan 15. Di ID pembeli kita kasih keterangan primary key, auto instrument. Tabel transaksi. Di tabel transaksi ini masih sama, ada elemen data, nama file, type, size, dan keterangan. Di elemen data berisi ID transaksi, tanggal transaksi, surat izin praktek, kode obat, ID pembeli, jumlah obat total, nama file, ID transaksi, tanggal transaksi, SIP, kode obat, ID pembeli, jumlah obat total. Type-nya kita menggunakan integer, date, varchar, char, integer, dan date, dan double. Size-nya 5, 20, 5, 44. Di keterangannya kita kasih primary, di ID transaksi kita kasih primary key, auto instrument, dan surat izin praktek kita kasih keterangan foreign key. Pada obat kita kasih foreign key, dan ID pembeli kita kasih foreign key. Dan di penggunaan perintah SQL ini akan dilanjutkan oleh teman saya, Dwi Nur Aid. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Nur Aini. Saya di sini akan menjelaskan DDL, penggunaan perintah SQL, yang itu dimana DDL digunakan untuk mengoperasikan suatu skema struktur pada sebuah database. Perintah utama yang digunakan yaitu create, rename, alter, dan juga drop. Nah, ini salah satu contoh pembuatan DDL. Ada pertama kita buat create table apoteker, yang dimana SIP merupakan varchar dengan ukuran 25 dengan keterangan primary key, terus nama apoteker, varchar dengan ukuran 45, nomor telepon, varchar, dan juga seterusnya. Ini juga termasuk pembuatan DDL. Selanjutnya DML dijelaskan sama teman saya yang bernama Iqbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iqbal Aditya akan menjelaskan tentang materi DML. DML adalah sekumpulan perintah yang digunakan untuk melakukan pengelolaan database, seperti membuat baru, menambah, menghapus, menampilkan, yaitu perintah utamanya itu adalah seperti update, delete, insert, dan select. Jadi singkatnya DML itu perintah untuk mengelola isi dari database tersebut. Adapun contoh DML yang pertama adalah insert. Perintah insert digunakan untuk memasukkan sebuah data ke dalam suatu tabel. Di sini ada contoh insert into apoteker, di mana kita akan memasukkan data ke dalam tabel apoteker. Insert into apoteker, masukkan data ke dalam tabel apoteker, di mana filenya isinya di bawah ini. Oke, lanjut ke penjelasan tentang perintah yang DML yang selanjutnya, yaitu select. Select itu adalah perintah untuk menampilkan data atau menampilkan isi dari tabel tersebut. Di sini kita contoh ada perintah untuk menampilkan isi dalam tabel apoteker. Select bintang from apoteker. Tampilkan seluruh bintang itu seluruh
data dalam tabel apoteker. Oke, di enter udah jadi. Ada tabel, ada field sheet, nama apoteker, nomor telepon, dan juga alamat. Selanjutnya perintah select bintang from obat where harga lebih kecil sama dengan dari 10.000. Ini perintah untuk menampilkan semua data tapi dengan kondisi tertentu. Di sini kita menggunakan kondisi where di mana harganya itu lebih kecil sama dengan 10.000. Lanjut ke sintak yang selanjutnya adalah perintah select average harga. Ini maksudnya menampilkan rata-rata dari field harga dari tabel obat. Kita lihat outputnya, rata-rata harga yaitu 11.500. Perintah selanjutnya sintak minimum. Select min dari field harga dari tabel obat. Kita menemukan outputnya 9.000. Jadi artinya harga paling kecil adalah 9.000. Selanjutnya itu perintah untuk inner join dari dari dua tabel atau banyak. Di sini kita menginner joinkan semua tabel yang kita buat menjadi satu. Di sini perintahnya select transaksi, pilih dari tabel transaksi yaitu ID transaksi, dari tabel apoteker kita pilih nama apoteker, dari tabel obat kita pilih nama obat, dari tabel pembeli kita pilih nama pembeli, dari tabel transaksi lagi kita pilih tanggal transaksi, dari tabel transaksi lagi kita pilih jumlah, dari tabel obat kita pilih kode obat, dari harga obat. Lalu kita akan membuat tabel field tambahan yaitu field total, di mana total itu hasil dari perkalian hasil dari penambahan harga dan juga perkalian harga dan juga jumlah. Kita aliaskan menjadi total dari from tabel transaksi inner join dengan tabel apoteker. Di sini kita harus mencantumkan tabel field yang berhubungan. Inner join lagi ke tabel obat. Tabel obat dan tabel transaksi yang berhubungannya yaitu kode obat. Inner join lagi ke tabel pembeli, yaitu di mana tabel yang berhubungannya itu field pembeli, field ID pembeli dan juga ID pembeli dari transaksi. Kita lihat outputnya. Sekian, terima kasih penjelasan dari saya dan teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.